A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di awal tahun 2 Januari 2023. Dan ini Masya Allah ya. Banyak orang-orang yang kemarin ini rame-rame masih merayakan tahun baru katanya dibilang gitu. Dan ini menjadi perdebatan. Biasa dalam hidup ini dalam perdebatan katanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak untuk melihat berita-berita viral dulu. Seperti biasa ada berita viral pertama dulu nih sebelumnya ya. Tentang kota Semarang dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi. Ini dia tayangannya. Iya jamaah, ini Masya Allah ya. Kalau kita lihat ya namanya musibah ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tapi yang namanya banjir ini Ustaznya memang banyak banget penyebabnya. Ya. Ada yang bilang karena memang curah hujan tinggi, ada yang bilang banjir kiriman, dan masih banyak lagi penyebabnya gitu loh. Dan kalau misalnya kita komentari sedikit nih Ustaz Syam nih tentang berita viral yang pertama nih. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Iya. Ada mungkin yang bisa kita kendalikan, seperti misalnya jangan membuang sampah ke sungai, jangan membuang sampah ke saluran-saluran air. Jadi yang bisa dilakukan oleh manusia itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sudah di luar kendali manusia, maka itu adalah tinggal berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami dengan kemarahanmu. Artinya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, menjadikan ujian tersebut adalah kebaikan bagi diri kita. Yang jelas sebagai manusia, apa yang bisa diusahakannya, usahakanlah secara maksimal. Misal ada orang misalnya udah tahu daerah tersebut adalah daerah yang memang sangat rawan banjir. Mau curah hujannya ringan ataupun berat tetap aja banjir di situ. Maka dia berusaha maksimal untuk dirinya mencari daerah bukan yang daerah seperti itu. Nah, atau misalnya dia tahu sebenarnya penyebabnya ini bukan karena curah hujan itu walaupun tinggi bisa kalau dengan cara lancar sungainya, maka jangan sampai buang sampah sembarangan. Betul, terutama yang namanya selokan-selokan ya jamaah ya. Sampah gara-gara menyumbat selokan jadi resapan airnya itu jadi agak lambat gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke berita viral yang kedua. Ini masih ada berita bagus juga buat jamaah Islam Tinda. Ada seorang mahasiswa ucapkan terima kasih kepada maling motor. Nah, ini unik ini. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini di tayangannya nih. Korban pencurian di Surabaya, Jawa Timur mendapatkan kembali sepeda motor yang dicuri oleh pelaku. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya bernama Torik Alatas tersebut justru mengungkapkan terima kasih pada pelaku lantaran telah mereparasi motornya. Torik juga mengucapkan terima kasih pada polisi sehingga sepeda motornya bisa kembali. Sementara, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengemukakan pengembalian motor pada pemiliknya merupakan hasil pengungkapan kasus pencurian dengan pelaku berinisial MJR. Menurutnya, MJR telah melakukan aksi pencurian gawai, laptop, hingga motor berulang kali. Wah, ternyata ini yang mencurinya nih agak sedikit memodifikasi motornya. Kreatif. Sampai gimana nih, Bib? Dia merasa memilikinya tinggi berarti, Bib ya? Sampai dia modif gitu motornya. Sedikit pendapat, Bib? Iya, jadi Mas Fadli dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Orang itu kalau misalnya orang mencuri, ya itu hendaknya memang dihukum gitu ya, dihukum, lalu kemudian supaya jerah, ya efek jerah supaya jangan sampai kemudian orang lain niru gitu nyuri. Nah tapi kemudian tadi dia mengucapkan terima kasih mungkin karena direnovasi itu motornya itu. Memang kalau memang tadi memang ada hal yang istilahnya mungkin nggak sengaja ya atau hal yang lain yang istilahnya meringankan, ya boleh seperti itu. Tapi secara umum ya harusnya dihukum. Ada ayat Mas Fadli dalam Quran itu fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi perbuatan buruk itu harus balas buruk. Tapi barang siapa memaafkan, maka itu adalah lebih baik. Mungkin itu maksudnya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah, yuk kita mulai membahas tentang tema kita pagi hari ini. Wah, hari ini temanya bagus banget ya. Masih tahun baru, masih suasana euforianya orang-orang masih pada seneng.
seneng ya. Orang masih pada berharap kalau bisa rezekinya makin banyak, yang belum punya keturunan dapat keturunan, dan juga jangan sampai lupa amalan-amalan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ya tahun baru ini sama aja dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini kita bahas, wah, temanya luar biasa, serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Wah, ini nih ada sebuah video tayangan ya sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang liburan keluarga di awal tahun 2023. Ini dia tayangannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin ayahanda, Burunda, Habib Nabil, Ibunda, Ustazah Tuti dan Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tahun baru Masehi tidak sedikit orang yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Artinya biasanya karena bersamaan dengan liburnya anak-anak. Jadi bukan masalah bid'ah ataupun tidak bid'ah, tapi memang bersamaan momennya liburannya anak-anak, libur sekolah, libur kantor, akhirnya melaksanakan liburan bersama. Lalu ternyata yang namanya liburan membutuhkan biaya, apalagi kalau sampai keluar kota. Lalu bagaimana di dalam Islam ini perencanaan keuangan atau pengelolaan anggaran, apakah diajarkan di dalam agama kita, dan bagaimana agar mengatur keuangan supaya tidak yang namanya tertinggal dengan kehidupan zaman yang semakin maju dalam Islam. Subhanallah. Maka di dalam Islam mengatur keuangan yang pertama tidak boleh besar pasak daripada tiang. Tidak boleh lebih besar pengeluarannya dibandingkan pemasukannya. Pengeluaran kemana? Pengeluaran yang ternyata itu adalah kebutuhan-kebutuhan atau di luar kebutuhannya yang ternyata dia bisa menggunakan kebutuhan yang di bawah grade-nya. Artinya dia mampunya grade B, maka tidak usah memaksakan diri untuk sampai ke grade A. Maka subhanallah, sesuaikan dengan pendapatan yang dia miliki, tidak melihat daripada orang yang lebih di atasnya. Nabi SAW mengingatkan agar kita senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita jikalau itu adalah urusan dunia, tapi melihat orang yang berada di atas kita jikalau itu adalah urusan akhirat. Kalau urusan ibadah, urusan amal, maka lihat orang yang lebih tinggi dibandingkan kita. Tapi kalau urusan dunia, liburan misalnya, subhanallah, ada orang, liburan ke luar negeri, maka jangan kita memaksakan diri kita untuk liburan ke luar negeri jikalau penghasilan kita mungkin budgetnya cuma cukup untuk dalam negeri. Atau mungkin melihat orang liburan, subhanallah, ke tempat-tempat yang mahal, maka jangan paksakan diri kita kalau ketika kita melihat keuangan kita tidak mencapai hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang mencukupi hartanya, maka jangan lupa tata kelola keuangan dalam Islam ada yang namanya zakatnya. Zakat ini hitungannya tahunan, maka tahun baru Masehi pun menjadi perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan muhasabah bagi diri kita. Oh, tahun 2022 subhanallah, kemarin saya alhamdulillah mencapai keuangan saya seperti ini. Walaupun hitungan tahunan zakat itu adalah tahun Hijriah, namun bisa menjadi muhasabah. Apakah kita sudah mengeluarkan zakat atau sudah menyisihkan zakatnya untuk harta kita? Yang ketiga, di dalam Islam diajarkan untuk alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Sedekah siang malam, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ada zakat yang wajib, ada yang sedekah yang sunnah, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut akan melipat gandakan daripada harta seseorang. Wallahu ta'ala alam. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, jangan pernah terlibat dalam hutang, karena rekapan kriminal dari kepolisian mencatatkan salah satu kriminal yang paling besar di 2022 adalah pinjaman online. Wallahu ta'ala alam. Ini dia ya. Ya namanya liburan ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai menyusahkan diri kita sendiri setelahnya. Enak liburannya. Setelah liburannya seteres katanya. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah, ini Masya Allah biasanya nih mulai awal tahun baru
yang punya pasangan atau mungkin belum menikah gitu ya, mulai merencanakan lah segala sesuatunya nih. Kapan rencana untuk menikah? Nah, pertanyaannya nih, mumpung ada guru-guru kita, yang bagus nih di dalam Islam, apakah ada bulan-bulan baik ya yang dianjurkan untuk menikah? Ada gak Bun nih? Mau di sini buat jamaah biar jelas kapan dia nggak bingung lagi mau nikahnya tanggalnya. Masya Allah, tahun baru nih ya, semasa tahun baru. Alhamdulillah, mohon izin Habib Nabil, Ustaz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini tanggal 2 Januari tahun 2023, kita semuanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah di pagi hari ini, di awal pertemuan Habib Nabil, Ustaz Syam sudah memberikan informasi kepada kita materi hari ini luar biasa. Nah, bagaimana rencana kedua setelah rencana liburan? Kalau ada calon pasangan yang sudah siap untuk menikah, kapankah kita mencari waktu yang paling tepat? Sesungguhnya di dalam agama Islam itu semua hari bagus, semua bulan bagus, tapi ada hari yang terbaik, contohnya hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ada juga bulan-bulan terbaik, misalkan bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut adalah bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan di bulan Rabiul Awal itu juga di tanggal 10 bulan Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan ibunda Siti Khadijah. Bagaimana calon pasangan ini kalau misalkan menghitung bulan yang kira-kiranya sudah urgent nih, kita ingin menikah tapi bingung dengan bulan, jangan dipikirkan bulannya, tapi niat terbaiknya itu segerakan. Kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan pasti Allah berikan kemudahan. Jadi patokannya jangan terlalu kita ini agak parno sedikit. Kalau bulan ini nanti ke depannya bagaimana? Kalau bulan ini bagaimana? Memang bagus ada hitung-hitungan, tetapi yang terbaik minta pertolongan Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Semua bulan baik. Kemudian bulan apa lagi? Bulan Muharram. Bulan di mana Rasulullah SAW hijrah. Bolehkah kita menikah di bulan Muharram? Boleh-boleh saja. Bulan apa lagi? Bulan Dzulqa'dah. Itu juga bulan baik-baik. Bulan Dzulhijjah juga baik. Semua bulan adalah yang terbaik. Yang terpenting, calon pasangan itu kedua-duanya, kedua belah pihaknya sepakat. Jangan sampai ketika mau menikah, yang ini mau bulan ini, yang keluarga ini mau bulan ini. Jadi bingung. Calon pengantin maunya yang bulan ini, mana ini nyambungnya? Nah, bagaimana ceritanya kalau semuanya harus nyambung? Tidak ada lain, komunikasi, bermusyawarah. Insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener. Yang kedua, siapin duitnya. Udah siapin tanggal, nggak siapin duit. Sampai hari mau makan itu udah siap berarti semua. Insya Allah, amin. Nah, ini buat jamaah Islam itu indah. Saya lagi mikir-mikir dari tadi, ini luar biasa. Apa yang dipikirkan? Semen udah ada, pasir udah ada. Bentar, batu yang belum ada. Apaan? Di sini batunya soalnya ada bunganya. Itu buat Bunda Tuti jarang-jarang di rumah belum punya. Katanya kan kalau misalnya bagusnya kalau tahun baru ini kita sekaligus renovasi rumah supaya rumah kita juga makin enak. Kalau direnovasi kan kita makin betah, pengen pulang mulu. Ya tapi nggak batu juga yang ada bunganya kali. Oh gitu, nggak batu studio juga kali. Ada adab-adabnya juga. Masa emang ada adabnya? Iya dong, mesti diperhatiin renovasi rumah seperti apa agar rumahnya menjadi rumah yang berberkah. Ya udah, kalau gitu kita bahas ya. Abis ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya kan, Bin? Subhanallah. Taruh lagi, Bin. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu indah, jamaah Islam itu indah dirahmati Allah ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Temanya adalah serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Masya Allah, senang banget ya. Segala sesuatunya yang baru tuh bikin kita tuh happy gitu loh. Termasuk kalau misalnya ada orang juga nih ya,
yang ya banyak mau tahun baru renovasi rumah biar kelihatannya, atau mungkin pas tahun baru merenovasi rumah biar sampai ke tahun ke depan ini rumahnya masih bagus. Kalau saya biasanya mau lebaran renovasi rumah, Biasanya bulan gitu puasa gitu ya. Tapi ini boleh nggak nih Ustaz Syah? Boleh nggak orang-orang kayak gini nih mau Ya. penjelasannya? Baik, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kembali Ayahanda, Ibunda, Iya, Nak. Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang merenovasi rumah lebih banyaknya umumnya biasanya mendekati hari raya Idul Fitri karena serba baru juga kalau mendekati hari raya Idul Fitri. Namun ada juga yang merenovasi rumah awal tahun Masehi misalnya. Kenapa? Yang pertama mungkin karena ada bonus tahunan. Subhanallah. Lagi ada duitnya. Karena adab yang mesti diperhatikan pertama adalah uangnya dari mana. Jadi subhanallah, ada dananya, maka silahkan merenovasi rumah. Tidak ada salahnya ketika seorang muslim memperbaiki rumahnya di dunia, tapi yang jelas tidak lupa untuk menyiapkan juga rumahnya di akhirat, istananya di akhirat. Jadi merenovasi rumah di dunia, memperbaharui, mengupdate, mengupgrade rumah di dunia, boleh-boleh saja, tapi jangan lupa untuk memikirkan juga istananya di akhirat nanti dengan amal-amal solehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adab merenovasi rumah, jangan sampai hiasan-hiasannya menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Jadi jangan sampai ada simbol-simbol yang mungkin dilarang di dalam agama Islam, atau hiasan-hiasan yang ternyata menimbulkan syahwat, atau hiasan-hiasan yang memang menghalangi untuk malaikat masuk ke dalam rumah. Seperti misalnya lukisan-lukisan yang dilarang di dalam agama Islam ternyata pakaian terbuka atau apapun itu, atau misalnya mohon maaf ada patung-patung yang sehingga dilarang di dalam aturan fikih atau aturan Islam. Itu yang diperhatikan, hiasan-hiasannya. Yang ketiga, bagaimana kalau bisa merenovasi rumah itu yang tidak sesuai dengan syariat, yang dulu mungkin tidak tahu hukumnya, maka diperbaiki. Misal tempat tidurnya, posisi daripada tidurnya yang paling bagus adalah posisi tidak, yakni kaki menghadap ke kiblat. Jadi jangan sampai kaki ini menghadap ke kiblat. Atau posisi paling bagus untuk kamar tidurnya adalah seperti posisinya orang yang sedang berada di dalam kuburnya. Supaya apa? Supaya matinya pun tidurnya mengingat kematian. Kemudian posisi toilet, kalau bisa merenovasi silakan merenovasi daripada posisi toiletnya. Jangan sampai ketika buang air, mohon maaf, dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Paling bagus adalah ketika kiblat tersebut berada di sebelah kanan kita. Ya, kiblat berada di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri inilah yang berlawanan arah dengan arah kiblat. Subhanallah. Maka posisi-posisi tersebut yang paling bagus untuk direnovasi. Kemudian apalagi yang diperhatikan termasuk dalam adab bertetangga. Ada orang yang merenovasi rumah, subhanallah, tidak tahu aturan bertetangga. Udah jam tidur, akhirnya dia lupa-lupa ke sana kemari, mengganggu tetangga sebelah. Mungkin tetangga sebelah punya orang tua yang sudah sepuh yang harusnya tidur, atau mungkin punya bayi yang mungkin waktu tidurnya dia tetap merenovasi rumah di tengah malam. Yang mana kalau misalnya rumah-rumah yang padat penduduk ini kedengeran, kalau misalnya ada yang diangkat ataupun ada yang digeser, maka jangan sampai mengganggu ketenangan atau lingkungan bertetangga tadi. Maka mohon izin kepada tetangganya atau mohon izin kepada pimpinan daripada RT-nya atau RW-nya supaya tidak mengganggu kerukunan berumah tangga atau kerukunan bertetangga tadi. Yang jelas tetangga tersebut mempunyai hak yang sangat luar biasa dalam Islam, sehingga para sahabat mengira ataupun baginda Nabi SAW mengira atau malaikat mengira bahwasanya tetangga ini bisa dapat warisan. Kenapa? Saking baiknya Nabi SAW terhadap tetangganya, jangan sampai mengganggu tetangganya. Banyak kita dengarkan kisah-kisah daripada para sufi, bagaimana mereka memuliakan tetangganya. Ada seorang sufi yang mana ternyata dia bertetangga tapi beda lantai seperti itu. Lalu ternyata terjadi kebocoran di rumahnya. Suatu ketika tetangganya datang ke rumahnya. Kok bocor ini dari mana? Subhanallah, ini daripada rumahmu sebenarnya. Sudah berapa lama berlangsung? Sudah bertahun-tahun. Kenapa engkau tidak mengatakan sebelumnya? Orang tersebut, sufi tersebut mengatakan, saya tidak mau daripada membuatmu tidak nyaman. Akhirnya tetangganya yang berada di atas tadi, yang awalnya bukanlah orang muslim, akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan daripada tetangganya yang tidak mau komplain sama sekali, tidak mau memberatkan tetangganya. Jadi adab merenovasi rumah termasuk diantara yang paling utama adalah
mementingkan atau memperhatikan Betul. kenyamanan bertetangga. Wallahu Debunya, ta'ala alam. Betul. ya. Bukan cumanya berisiknya. Nah mungkin kalau toko boleh buka 24 jam, tapi kalau kerja jangan lah ya. Jangan 24 jam. Kejar ya. tayang deh. Kejar tayang biar cepat jadi rumahnya. 24 jam tapi malam dak. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, Masya Allah ya. Ya namanya tahun baru ini banyak banget orang yang mungkin pekerjaannya sebelumnya meragukan hatinya. Nah di tahun baru awal ini dia nih mulai berpikir nih, aduh cari kerja apa lagi ya buat memenuhi kebutuhan keluarga yang mungkin terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana nih Bib buat orang yang kadang-kadang bimbang nih Bib nih. Bicara masalah pekerjaan karena memang kerja ini sekarang ini gak gampang. Yang ada pengennya langsung terima aja deh gitu kan. Karena nggak ada lagi yang nawarin. Mohon izin Bib. Fadhil penjelasannya. Izin Ustaz Syam, izin Ustazah Tuti. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inni la urid an a'lu fil ardi wa la afsada in urid illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaika tawakkaltu wa ilaika unib amma ba'd. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Anak-anakku sekalian yang menonton pada pagi hari ini. Tadi kaitan dengan bagaimana kalau kita mencari pekerjaan atau orang yang belum punya pekerjaan. Lalu kemudian tahun baru ini ingin mencari pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya daripada kita inbox ya bagaimana nih saya nggak punya pekerjaan Bib Ustadz ya, gimana tolong cariin dong gitu ya atau kerja sama Habib aja, jangan daripada begitu. Yang pertama adalah niatkan kita untuk ibadah kepada Allah, cari kerja itu dan takarrub kepada Allah ya. Wah Bib kenapa harus begitu, kan itu cuma cari pekerjaan. Anakku yang saya cintai karena Allah, ya di dalam masjid itu ada 2 orang tidur. Yang satu tidur, dia nggak dapat pahala apa-apa. Dia cuman setelah bangun dia hilang ngantuknya. Tapi yang satu lagi tidur, setiap tarikan nafasnya, butiran keringatnya itu dihitung pahala. Kenapa? Karena yang kedua ini niatnya adalah iktikaf ketika masuk masjid. Begitupun kita dalam kaitan hal muamalah seperti bekerja. Niatkan untuk supaya kita takarub sama Allah. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu semua amalnya ya innama menunjukkan adatul hasar. Seluruh amal orang itu tergantung niatnya, termasuk mencari pekerjaan. Nah yang kedua, kata para ulama juga yang harus kita perhatikan ketika mencari pekerjaan bukan hanya niat yang baik, bukan hanya niat takarrub kepada Allah, bukan hanya niat untuk ibadah, tapi juga adalah mencari pekerjaan yang halal dan thayyib. Ya, di dalam hadis dikatakan ya innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah baik, maha baik. Ya, dan Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik saja ya. Jadi jauhi pekerjaan yang bersentuhan dengan riba, pekerjaan yang bersentuhan dengan minuman keras, pekerjaan bersentuhan dengan narkoba, pekerjaan bersentuhan dengan ya mungkin hal-hal yang dilarang oleh syariat gitu ya. Mencuri, ya korupsi, segala macam yang begitu-begitu jangan didekati anak-anakku sekalian. Ya di dalam hadis tadi ujungnya dikatakan thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Lalu Rasul SAW menceritakan ada seorang sudah perjalanan jauh, asy'atha akhbara. Dia sudah berkelumun dengan debu, berkelumun dengan keringat ya. Kemudian thumma yarfa'u yadayhi ila sama. Lalu dia ngangkat tangannya ke langit, dia berkata ya Rabb ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta. Famat'amuhu haram, padahal makannya dari rizki yang haram. Mashrabuhu haram, minumnya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari rizki yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan juga dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Gimana Allah mau mengabulkan doa? Jadi kalau kita misalnya doanya nggak dikabul-kabul, coba lihat pencaharian kita atau orang tua kita, jangan-jangan ada yang haram masuk sehingga akhirnya nggak diterima sama Allah. Nah kemudian yang ketiga kata para ulama adalah selain kita niatnya yang baik, kemudian caranya cari yang halal dan thayyib, juga musyawarah dan juga berdoa ya. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan ya ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara.
Ya. Jadi nggak akan rugi orang yang istikharah sama Allah dalam segala hal. Kita mau melakukan pekerjaan ini baik nggak? Minta sama Allah. Ya Allah ini baik apa nggak? Kalau baik terusin. Kalau nggak, ya Allah halangi saya. Carikan yang lebih baik dari itu. Selalu minta sama Allah. Jangan merasa pede dengan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah istisyarah. Istisyarah itu musyawarah. Maka ada surah di dalam Quran namanya surah Asy-Syura. Ya. Menunjukkan pentingnya musyawarah. Dengan siapa musyawarah? Dengan orang yang ngerti. Orang tua kita kah? Teman kita yang lebih mengetahui, orang ahlinya. Ini kalau saya kerja begini baik nggak? Ya, resikonya apa? Bahayanya apa? Ya buat saya, buat apa pekerjaannya kira-kira saya betah apa enggak? Dua hal itu, ya tiga hal yang tadi saya sebutkan, insya Allah akan membuat kita menjadi Terima kasih banyak Abi atas penjelasannya. Ya. Sami-sami, Yang jelas Ustaz. harus terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Betul sekali. Yang berhubungan dengan khamar ya dan lain-lain. Ya pokoknya yang dilarang sama Allah jauhkan. Cari pekerjaan baru, minta sama Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah, banyak banget pertanyaan masuk seputar tahun baru nih. Kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, heran lagi kalau tahun baru tuh identik banyak diskon-diskon. Dengan banyak diskon perbelanjaan saat akhir tahun membuat masyarakat membeli barang baru saat tahun baru. Apa ya? Sebaiknya saya lakukan ikut beli karena ada diskon atau tidak? Nah nih, kalau punya duit beli kali ya, kalau ada diskon bisa siapa? Kalau punya duit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya duit dan memang lagi butuh, silahkan beli. Ya, karena dalam Islam disebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang mukmin beriman dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu idza anfaqu, ketika dia mengeluarkan daripada hartanya, ketika mereka belanja, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, mentang-mentang ada diskon dibeli semua walaupun tidak butuh. Subhanallah. Kebanyakan duit. Iya, kebanyakan. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Lam yaqturu, tapi enggak juga terlalu pelit bagi dirinya. Subhanallah. Enggak butuh padahal udah lusuh semua. Padahal dia mampu, subhanallah. Maka udah usang semua barang-barangnya, subhanallah. Maka silahkan berbelanja, silahkan membeli asal dia wa kana baina dzalika qawama. Sederhana saja, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang lagi butuh silahkan beli, kalau memang mampu silahkan beli. Apalagi kalau ada diskonnya, subhanallah. Ayo belanja. Menarik lagi ya kan. Jangan sampai terjadi resesi nih karena nggak ada yang mau belanja nyimpen duit semua. Oh iya, bahaya. subhanallah. Membantu juga ekonomian negara gitu. Perekonomian masyarakat pada umumnya, Masya Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di tahun sebelumnya saya merasa kurang dekat dengan Allah dan ingin memulai untuk hijrah di tahun baru ini. Hijrah apa sebaiknya yang dimulai terlebih dahulu Ustadz? Apakah berpakaian yang sopan dulu? Karena banyak yang bilang kalau hijrah itu dimulai dari niat. Nah, ini Bunda Tuti nih, mau izin nih penjelasannya hijrah nih. Siap. Ustadz Syam Habib Nabil, mohon izin. Kak Fadli, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah banyak sekali informasi dan ilmu yang disampaikan oleh Ayahanda Habib Nabil dan juga Ustadz Syam. Mengenai hijrah, pada dasarnya kata hijrah itu menurut bahasa Arab adalah berpindah. Tetapi ada 3 faktor. Pertama menurut secara empirik, secara historis, dan secara religius. Bagaimana itu definisi pada hijrah? Apakah kita itu niat hijrah dengan pakaian dulu? Atau seperti apa? Yang pertama, hijrah itu niatkan karena Allah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal yang baik. Meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemudian melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Itu definisi hijrah. Tapi secara empirik atau secara terminologi, hijrah itu berpindahnya tempat. Saya nih sedang berdiri, kemudian pindah ke sini, geser. Itu hijrah. Kasyam dari Ciputat misalkan, kemudian ke Trans TV, itu hijrah. Dari Makassar, Bun. Dari Makassar. Iya, kan? Masya Allah, tinggal Ciputat, iya. Kan di Ciputat rumahnya. Iya, ya. kan rumahnya Ciputat. Nah, itu namanya hijrah secara terminologi. Tetapi hijrah itu kan ada secara historis. Bagaimana awal mula hijrah?
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mengapa beliau hijrah? Karena keadaan, situasi di kota Mekah itu sudah tidak kondusif, sudah tidak aman, sudah tidak nyaman. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya itu hijrah, pindah, mencari tempat yang lebih nyaman, mencari tempat yang lebih baik lagi, yaitu ke kota Madinah. Subhanallah. Ketika kita memasuki kota Madinah, semuanya tenang, semuanya nyaman, Masya Allah, membahagiakan. Karena dua kota suci itu, Mekah dan Madinah, adalah kota yang diberkahi. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan, jikalau kita di dalam rumah ternyata banyak hal yang tidak baik, bolehkah kita pindah? Boleh-boleh saja. Contoh juga misalkan tempat kita ini mau dijadikan sarana untuk kepentingan umum. Berarti kita hijrah ke tempat yang tidak mengganggu dan kepentingan umum itu kita berikan dengan ikhlas. Kenapa? Lebih banyak manfaatnya. Kemudian kita pindah ke tempat yang baru, berdoa mudah-mudahan di tempat baru lebih baik lagi. Tahun baru hijrah. Bagaimana kalau dimulai dengan menggunakan dulu jilbab? Boleh-boleh saja. Karena jilbab itu merupakan kewajiban seorang muslimah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah An-Nur, banyak sekali perintah dari Allah agar selaku umat yang mengaku beriman beragama Islam muslimah, apa kewajibannya? Kalau sudah balik terutama ini, menutup aurat. Mana batasan menutup aurat? Pelan-pelan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali wajah dan telapak tangan. Prosesnya seperti apa? Ada yang dibiasakan sejak bayi. Orang tuanya sudah menggunakan jilbab. Kemudian sampai balita, sampai anak-anak, sampai remaja. Karena terbiasa dan lingkungannya pun menunjang. Disekolahkan di sekolah Islam yang berhijab, yang menggunakan jilbab. Maka itu akan menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun punten, bagi yang belum menggunakan jilbab, bismillah, tahun baru ini hijrah lebih baik lagi. Bismillah, mau menggunakan hijab dulu, pelan-pelan boleh, luar biasa. Itu adalah niat yang terbaik. Kenapa? Karena segala sesuatu, tadi Habib mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Usahakan niat yang pertama untuk mencari ridho Allah. Karena kalau kita melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan, amalan-amalan yang Allah itu cinta, Allah itu sayang, ketika kita berdoa pastinya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Selamat yang baru berhijrah ya. Insya Allah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu indah. Saya tuh paling senang sama orang tuh yang cepat move on gitu, pengen berubah. Ini orang udah tahun baru masih nggak move on aja, gimana sih? Ini ada masalah apa? Ya Bella bikin kayaknya kita ngeliatnya kesal banget kita ngeliat begini. Tuh nih kan, tuh. kan. Iya kan ngeluh-ngeluh aja apalah. Lihat bagian mah kita harus sabar. Sabar dong, ini begituan. Kita minta solusinya dong kalau kayak gitu buat orang kayak gini. Sabar, jangan sekarang, ada solusinya. Nanti setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah. Emangnya harus disabar-sabar. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ya namanya tahun baru ini adalah ajang move on buat para orang-orang yang nggak bisa move on. Tapi pengen tahu nih Ustadz Syam, amalan serta doanya biar orang-orang ini bisa move on. Nggak terkenang terus dengan masa-masa lalu tahun 2022, tahun 2001. 2000 kelamaan. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kembali ayahanda, bunda, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh jamaah Islam itu Indah, wabil khusus untuk diri kami pribadi dan seluruh jamaah. Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal daripada perubahan tahunan. Tapi dalam Islam mengenal ketika engkau melakukan kesalahan, segera engkau memperbaikinya.
Jadi perubahan segera. Gak usah nunggu tahun depan saya akan berbakti kepada ibuku. Gak usah nunggu tahun depan. Pokoknya kalau kita merasa kurang berbakti kepada orang tua, lakukan segera. Rasanya amal saya kurang di tahun 2022, 2023 amal saya harus banyak. Bukan tahunan. Tapi kalau sudah merasa amal kita kurang, langsung memperbanyak amal soleh kita. Jadi perubahan tersebut dilakukan setiap waktu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wal asr innal insan lafi khusr. Demi masa, demi waktu, bukan demi tahun, tapi demi waktu. Waktu itu berlalu terus. Maka setiap saat kita memperbaiki diri kita. Maka bukan resolusi tahunan, tapi resolusi setiap saat. Kemarin saya kurang baik, saya berharap hari ini saya lebih baik lagi. Tadi siang saya lupa melaksanakan sholat ini, sholat sunnah ini, maka malamnya saya memperbanyak ibadah sunnah. Siangnya kurang sunnahnya, malamnya diperbanyak sunnah. Malamnya kayaknya agak lalai, siangnya diperbaiki. Pagi harinya agak lalai, sorenya diperbaiki. Siangnya lebih baik daripada pagi harinya. Maka itulah seorang muslim yang sejati yang senantiasa memperbaiki dirinya. Maka jika ditanyakan amalannya atau doanya, yang paling penting untuk kita minta sama Allah termasuk di antaranya bagaimana kita meminta agar dijauhkan daripada kesedihan. Jadi kalau orang move on itu harus menghapus dulu kesedihan yang telah ada. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada kegelisahan dan kesedihan. Kenapa? Ada orang yang sedih karena masa lalu, ada orang yang khawatir akan masa depan. Dua jenis kesedihan ini yang kita minta kepada Allah agar kita terhindar darinya. Kesedihan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Ada orang sedih karena masa lalunya, susah untuk move on. Tapi ada juga orang tidak dengan masa lalu yang buruk, tapi dia mengkhawatirkan masa depan yang buruk. Maka dua hal tersebut adalah kesedihan. Maka mohon kepada Allah dua kesedihan ini dihindarkan darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada orang pengen move on tapi malas dia bergeraknya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada kemalasan dan kelemahan. Dia minta kepada Allah, ya Allah saya tahu dulu saya salah, tapi pengen berbuat itu lagi, salah lagi, subhanallah. Maka mohon kepada Allah agar tidak diberikan kemalasan dalam dirinya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan minta kepada Allah agar terhindar daripada kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada dikuasai manusia dan juga terlilit hutang. Maka doa yang pertama adalah doa terhindar daripada kesedihan. Yang kedua, mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang singkat, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ada juga doa yang sangat indah redaksinya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya menjadi mudah. Jadi kita langsung menanamkan dalam diri kita bahwa kita akan melewati tahun ini dengan penuh dengan kemudahan. Mudah move on-nya, mudah cari pekerjaan, mudah jodohnya, mudah rezekinya. Jadi minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau pun sangat bisa untuk merubah kesedihan tersebut menjadi sebuah kemudahan. Engkau sangat bisa merubah suatu kesulitan menjadi kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahannya, memohon dihindarkan dari kesedihan, kekhawatiran, minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ada yang mengajarkan bahwa doa ini adalah dibaca pada saat sujud terakhir. Ada yang mengajarkan doa ini dibaca adalah setelah kita tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Boleh dibaca pada saat tahiyat akhir, boleh juga dibaca setelah salatnya. Kalau mau lebih aman dibaca setelah salatnya agar dimintakan istiqamah dalam kebaikan. Jadi sudah terhindar daripada keburukan, minta kemudahan, lalu mintalah istiqamah sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kemudahan tersebut akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini buat jamaah Islam itu indah, yakin sama hati, ya kan. Kalau misalnya ada yang bilang Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Kalau kitanya seuzon terus sama Allah ya gimana? Waduh. Itu adalah pintu kesyirikan. Benar, kita harus seuzon. Saya pasti bisa tahun ini lebih baik. Yakin Allah akan bantu, gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, masya Allah. Kalau tadi Bunda Tuti ngebahas masalah tentang kapan kira-kira bulan baik, hari baik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Udah dapat nih hari baik, tanggal baiknya, gitu kan. Tapi udah lama nikah, nggak kunjung-kunjung tuh yang namanya
namanya rezeki anak. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan harapannya tahun baru nih. Iya. Capek ditanyain mulu sama Iya. keluarga. Belum dapat anak, kapan punya anak? Ada nggak doanya? Baik. Atau amalannya mau izin Baik, biar siap. cepat diberikan anak? Kalau seandainya adopsi solusi terakhir boleh nggak? Nah, izin sekalian. Mohon izin Habib Nabil, mohon izin Ustaz Syam. Subhanallah, mohon izin kepada guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika kita menikah itu tujuan yang pertama adalah untuk mencari ridho Allah, kembali kepada ridho Allah. Kenapa terus menerus dalam setiap kegiatan kita, setiap amalan ibadah kita yang dicari ridho Allah. Karena ketika kita berdoa, Allah kalau udah sayang kepada kita, kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah, ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, di doa itu insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kitanya tidak yakin, Allah juga kan tidak akan memberikan keyakinan kepada kita. Betul tadi yang dikatakan oleh Habib Nabil dan juga Ustaz Syam. Lalu bagaimana jikalau sudah menikah ini belum kunjung rezeki yang kita nanti-nantikan, yaitu keturunan. Keturunan itu memang tujuan daripada kita menikah. Selain kita menyatukan dua insan yang berbeda, kemudian disatukan dengan akad nikah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Kebahagiaan akan sempurna dengan hadirnya seorang putra atau putri yang soleh dan solihah. Namun terkadang ada yang cepat, ada yang lambat, atau sama sekali Allah belum berikan keturunan. Bagaimana sikap kita kalau kita masih belum dapat keturunan? Berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, bersabar yang total. Ikhlas karena semua ketentuan Allah, terutama keturunan, itu hanya hak Allah yang Allah berikan kepada manusia, yang kalau misalkan Allah belum berkehendak, Allah belum berikan, kita bersabar. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka Allah akan berikan dengan segera. Kalau kita di dalam rumah tangga tujuan utamanya ingin mendapatkan keturunan, tapi Allah belum berikan, bersabar. Apa itu sabar? Tetap kita bersama-sama dengan istri dalam keharmonisan, jangan jadikan perdebatan. Walaupun ini tidak nyaman, walaupun kita berharap tapi belum juga mendapatkan, sabar. Bertahan dalam situasi yang tidak enak. Memang kita melihat orang lain, aduh kok itu cepat dapat keturunannya, ini cepat dapat keturunannya, kita kok belum. Jangan membanding-bandingkan, karena bisa jadi itulah yang terbaik bagi Allah. Mungkin belum tepat waktunya. Allah masih berikan kesempatan berdua untuk hidup lebih nyaman lagi, lebih mempererat lagi cinta dan kasih sayangnya. Dan kalau Allah sudah pastikan waktu yang tepat, doanya diijabah, tahun 2023 Allah berikan keturunan, berarti Allah sudah berikan yang terbaik. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi kah doa yang lain? Ada. Rabbi habli minas solihin. Itu doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, termasuk Nabi Ibrahim kan, yang mengajarkan doa itu. Di usia berapa Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan? Maka kita jangan berkecil hati. Tidak boleh pesimis. Kalau mengadopsi sebagai tujuan akhir, misalkan kita belum dapat juga, bolehkah mengadopsi? Boleh, utamakan putra atau putrinya saudara. Tapi kan juga kita dalam mengadopsi ini harus sama-sama ikhlas. Jangan sampai ketika kita mengadopsi keluarga besar, suami dan istri juga masih dalam perdebatan. Cari anak saudara yang betul-betul, misalkan anaknya ada 8. Boleh nggak kalau misalkan hamil lagi, itu yang ke-9 untuk saya adopsi. Boleh atau tidak? Boleh saja. Asal dalam kesepakatan dan ridho kedua belah pihak ya. Terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Nah, mungkin juga ya buat jamaah nih, jangan sampai saling menyalahkan ya tadi bicara masalah anak. Jangan cuma istrinya aja yang ke dokter, suaminya juga ke dokter periksa. Karena kita zaman sekarang ini canggih, kadang-kadang ada masalah dari suaminya justru. Atau mungkin nggak kecocokan. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Jadi Masya Allah, yang namanya masalah manusia ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sampai di kubur pun masih masalah kita. Ditanyain dalam kubur kan masalahnya kan. Nah ini sekarang kita lanjut ya, namanya manusia ini ya pengennya tuh memperbaiki diri. Awal tahun, beda tahun, pengennya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Atau mungkin
begitupun dengan ibadah. Nah, ada yang bilang menyarankan kalau bisa sering-seringlah ruqyah mandiri. Wah, karena jangan-jangan takutnya nggak bisa konsentrasi itu gara-gara ada gangguan setan atau jin. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Bib ruqyah mandiri? Terus bagaimana caranya kalau seandainya kita amalkan sendiri di rumah? Fadhol Bib. Baik. Izin Ustaz Syam kembali. Ustazah Tuti izin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, anakku sekalian, sampai ke ruqyah ditambah. Masya Allah. Ruqyah mandiri. Dahsyat. Ya, tapi semangat baiknya itu yang luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat. Sebelum kita membahas tentang bagaimana ruqyahnya dan sebagainya, saya ingin bahas dulu apa itu ruqyah. Ar-ruqyah dalam bentuk mufrad ya, atau singular ya, dan ar-ruqa dalam bentuk jamak ya, atau plural. Maknanya adalah membaca sesuatu dengan keinginan untuk melindungi diri dari sesuatu atau menyembuhkan diri dari sesuatu. Nah, di dalam fikih yang namanya ruqyah ini ada dua. Para ulama menyatakan, para fuqaha, yang pertama yang disebut ar-ruqyah ghair syar'iyyah ya. Jadi ruqyah yang tidak syar'i atau yang diharamkan oleh syariat ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita ketika kita ingin melindungi diri, menyembuhkan penyakit, ingin kaya, ingin hebat, lalu kita minta kepada Mbah Rekso. Tolong Mbah Rekso sembuhkan saya atau apa ya. Kalau bahasanya Ustazah Tuti itu anu ngageugeuk. Kalau bahasa Makassar apa itu Ustaz? Apa itu? Kalau minta kepada jin itu apa? Kalau orang apa namanya Sumatera katanya datuk saya minta datuk selamatkan saya gitu dan sebagainya. Nah, itu yang seperti itu, memanggil makhluk halus dan sebagainya untuk meningkatkan kita, menyembuhkan kita, itu dilarang. Di dalam hadis dikatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Jadi innar ruqa, sesungguhnya yang namanya mantra-mantra, jampi-jampi gitu ya. Wat tamaim, jimat-jimat gitu ya. Kemudian wat tiwalah itu jadi apa namanya, mengundi nasib apa namanya semacam burung gitu, lalu kemudian kalau burung itu ke sana berarti apa namanya untung ya, bagus terusin, kalau burungnya ke sini jangan diterusin ya, begitu ya. Nah, jadi itu syirkun ya, kata baginda Rasul SAW, itu adalah syirik kepada Allah. Maka jangan kita melakukan ruqyah atau juga jampi-jampi dan sebagainya dari cara yang seperti itu. Nah, di dalam fikih ada yang kedua yang disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah ya, atau ruqyah yang dibenarkan, dihalalkan, bahkan disunahkan gitu ya. Di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, i'radu alayya ruqakum ya, coba tunjukkan sini sama saya ya, bacaan-bacaan yang kamu baca, jampi-jampi yang kamu baca, mantra-mantra yang kamu baca ya. Kata baginda Rasul SAW, la ba'sa birruqa ya, nggak jadi masalah kalian itu baca mantra atau jampi-jampi, malam yakun fihi syirkun, kalau di dalamnya nggak ada syirik. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, bagaimana ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang benar? Kalau kita ingin supaya ibadah kita lebih banyak, kalau kita merasa bahwa badan kita kok sakit terus, ke dokter ternyata nggak ada penyakitnya dan sebagainya, caranya adalah baginda Rasul SAW mengajari kita, kalau kita mau tidur malam itu kita melakukan ruqyah dulu ya. Bagaimana caranya? Kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di kedua telapak tangan kita hadapkan, lalu yanfukh. Yanfukh itu meniup dengan berair sedikit, bukan meludah ya. Gitu ya, 3 kali, lalu kemudian diusapkan di bagian badan kita, bagian depan sampai yang bisa diusap ya. Lalu kemudian beliau miring ke kanan lalu tidur. Nah, ini menjaga kita dari godaan jin ya, setan dan sebagainya, yang memang biasanya tuh apa namanya, ghasiqin idza waqab, datangnya itu pada saat malam hari. Nafathati fil uqad, tukang-tukang sihir itu menyihirnya malam hari ya. Kemudian hasidin idza hasad, bahayanya hasad itu juga malam hari. Maka Rasul ngajari itu, lakukan supaya kita nggak kena sihir, nggak kena guna-guna, nggak kena gangguan jin ya. Kemudian selain daripada itu apa Bib? Yang bukan malam hari ada, yaitu dengan membaca ratib atau wirid ya. Misalnya ratibul haddad ya, atau misalnya wirid-wirid sunnah yang lain yang kita baca pagi dan petang, itu menjadi wiqoyah. Wiqoyah itu benteng ya buat kita, sehingga kita nggak terkena gangguan setan. Termasuk menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi dengan cara kita membaca ratib yang rutin, yang khusyuk ya,
tiap pagi dan petang, itu menjadi penghalang kita dan juga untuk menyehatkan kita. Ingat anak-anakku sekalian, kesehatan itu bukan hanya lahir. Ya, lahir dengan makanan bergizi, dengan tidur yang cukup, apalagi Ustaz Syam. Olahraga dengan vitamin, olahraga gitu ya kata Mas Fadli. Ya, tapi selain itu juga batin juga harus kita sembuhkan. Caranya apa? Dengan ibadah dan juga dengan tadi berwudu. Iya, makannya sehat, olahraga, tapi hatinya dengki aja sama orang. Sama aja bikin penyakit juga. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di tahun sebelumnya saya dihadapi dengan lingkungan pertemanan nih yang toksik. Kalau nggak teman sama mereka, saya malah nggak punya teman. Lalu bagaimana caranya memilih teman sesuai syariat Islam? Nah, ini masalah teman nih. Dia nggak punya pilihan. Aduh, nggak ada teman lain, dia doang temennya nih. Mau nggak mau, tapi toksik gitu loh. Izin Ustaz Syam, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun kita berusaha merubah diri, kalau kita tidak merubah lingkungan kita, maka pengaruh itu akan sangat berpengaruh, berefek kepada seseorang. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh bagi seseorang, sehingga dalam Al-Quran disebutkan semua persahabatan akan saling menyalahkan di akhirat kecuali persahabatan yang dibangun dengan ketakwaan. Jadi semua persahabatan di dunia, semua pertemanan di dunia, di akhirat akan saling mengkhianati kecuali persahabatan yang dibangun dengan ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqun. Orang-orang nanti yang bersahabat di dunia ini akan menjadi musuh di akhirat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang lingkungan toksik itu sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Dia berusaha ke majelis, dia berusaha ke masjid, temannya bilang, "Wih, rajin banget lu, sok suci, sok surga banget, subhanallah." Nggak jadilah dia ke masjid, nggak jadilah dia ke majelis. Kenapa? Lingkungannya. Dia udah berusaha menjadi orang yang baik. Ayolah, dikit doang, cobain aja dulu, subhanallah. Maka lingkungan akan sangat mempengaruhi seseorang. Sekali lagi digaris bawahi, semua persahabatan di dunia yang tidak dibangun atas dasar ketakwaan, maka pasti akan saling bermusuhan di akhirat. Mereka akan saling menyalahkan, gara-gara kau dulu saya tidak sholat, gara-gara kau dulu saya mabuk akhirnya malam tahun baru, gara-gara kau dulu kita berjudi, saya tidak mau berjudi tapi kau yang ngajarin saya, akhirnya ketagihan, subhanallah. Maka pastikan untuk menghindari lingkungan toksik, lebih baik tidak punya teman di dunia ini daripada punya banyak teman tapi menjadi musuh di akhirat, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya memilih teman? Nabi SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu dinilai atau dipandang daripada agama saudaranya, agama sahabatnya. Maka carilah teman yang memang tergambar atau terpancar darinya agamanya, subhanallah. Agama itu bukan berarti dia harus hafal Quran, harus hafal hadis, tidak. Bagaimana dia berakhlak? Apa akhlak? Akhlak itu adalah dia membuat Allah senang dan membuat manusia senang, membuat Khalik senang dan membuat makhluk senang. Itu orang yang berakhlak namanya. Jadi dia menjaga hubungannya kepada Allah, menjaga juga hubungannya sesama manusia. Karena ada orang menjaga hubungannya kepada Allah tapi tidak menjaga hubungannya sesama manusia. Sholat 5 waktu, rajin, subhanallah, puasa Ramadan, bahkan puasa sunnah, tapi menyakiti perasaan tetangganya, menyakiti perasaan saudaranya, berkhianat kepada saudaranya, subhanallah. Berarti belum berakhlak namanya. Ada juga orang sopan santun di hadapan manusia tapi tidak mau sholat, berarti belum berakhlak juga namanya, subhanallah. Maka cari teman karena agamanya. Lihat karena agamanya, karena engkau pun akan dinilai karena agama temanmu. Dan usahakan cari teman yang bisa memberi syafaat baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena ternyata ada yang bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah itu hendak mengizinkan atau berhak mengizinkan siapa saja untuk memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kira-kira kan, kalau kita datang ke majelisnya Habib Nabil, majelis Rasulullah KMR, kira-kira di sana banyak yang ngajarin kita, ngajakin kita, kira-kira di sana banyak yang bisa memberi syafaat di sana. Kalau kita datang ke sana, insya Allah saling tarik menarik dalam kebaikan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya tahun baru perlu cari teman baru atau enggak jadinya? Cari dong. Cari dong, Iya. ya kan?
kan? Dan ingat, Teman baru yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah. oh iya, dan ingat pertemanan itu semakin kita berumur semakin berkurang. Wah, Ingat. terasa itu. Terasa kan? Terasa. Nggak ada Ustadz Maulana ya? Bunda dulu ya. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Ini dari Instagram @ibuidamaida22. Wah. Assalamualaikum Mas Fadli dan Ustaz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bisa bantu saya biar bisa dapat pasangan baru di tahun ini, ya, di tahun baru ini. Saya udah DM Ustadz Maulana, tapi belum dibales Mas. Wah, aduh. Dia udah DM Ustadz Maulana nih, Bib. Gimana, Bib? Belum dibales. Dari sisi laki-laki dulu nih. Iya baik. Gimana, Bib? Iya, jadi buat ibu yang bertanya, Mas Allah, saya pertama salut semangatnya Salut ya. itu Mas Fadli. Semangatnya. Tapi selain semangat, itu yang namanya pernikahan itu harus antaradim minhuma. Dua-duanya harus merasa cocok. Mungkin salah satunya nggak cocok, Mas Fadli. Coba gimana Bunda Tuti, gaskan? Kalau kita mencari jodoh memang boleh-boleh saja berdoa kepada Allah, tetapi kita juga harus mengukur diri kita, Mengukur diri. usia berapa kita ya. Kalau misalkan yang masih perjaka dengan yang masih gadis gitu ya, kan lebih mudah kita untuk berinteraksi. Ustadz Maulana kan duda. Ya nggak apa-apa ya, urusan beliau Urusan ya. beliau. Kalau gadis nanya hak ibu ini beliau, gadis, kita nggak tahu juga. Jadi Bunda Ida ya kalau bisa kita berusaha, memang sudah bagus ya mencari pasangan, kita berusaha. Tapi kita kepada Allah juga berdoa, jangan lupa Berdoa. ya. Jangan cuma menepuk sebelah tangan Iya, gitu ya. bertepuk Gimana kalau Ustadz sebelah Syam? tangan. Gaskan? Pada serius-serius banget jawabnya. Gas kan ya? Ustadz Maulana lagi umroh mungkin pas. Iya, amin. Kalau saya sih gas terus, Bu. Gaspol. DM tiap hari. Iya. Jadi lupa jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Aduh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, nih kita masuk ke pertanyaannya. Nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saat tahun baru berkumpul dengan keluarga hanya sekedar untuk makan-makan? Apakah itu sama dengan merayakan tahun baru? Nah, ini Bunda Tuti nih. Kemarin Iya, saya ngelakuin baik. Bunda. Oh, iya. Ada anak saya kumpul semua. Iya. Dari kampus libur, semuanya libur nih. Bagaimana Bunda? Baik, ini kan pertanyaannya boleh atau tidak berkumpul-kumpul ala kadar kumpul, makan-makan. Namanya kita berkumpul dengan keluarga, pastilah momen yang sangat kita nanti-nantikan. Dimana kalau kita berkumpul dengan keluarga itu sangat membahagiakan. Bukankah ketika kita silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki bagi kita, kebaikan bagi kita. Nah, kalau dikaitkan dengan tahun baru, sebetulnya ada bermacam-macam versi ya. Jawabannya ada yang haram mutlak, ada juga yang mubah. Kalau yang mubah itu seperti kita umat Islam nih, kan ada dua perayaan ya. Maksudnya kita kan umat Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram gitu ya. Kalau misalkan yang Masehi 1 Januari 31. Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapinya? Ini kan tahun baru, seluruh dunia merayakannya. Kalau kita mengikuti adat istiadat, ritual, seremonial yang itu tujuannya untuk meninggalkan daripada perintah Allah, atau sebagai acara-acara yang euforia, yang sampai punten yang mabuk-mabukan, itu haram mutlak ya. Dan itu kita harus tahu umat Islam itu haram ya haram. Tapi yang mubah yang seperti apa? Niatnya kita berkumpul keluarga, cuman kebetulan momennya di awal tahun Masehi. Jadi kita kan berkumpul dengan keluarga, kita bisa ketemu ya, kemudian bisa kita saling curhat, bisa saling makan-makan rame-rame, kan membahagiakan itu. Iya. Ya. Apalagi kan saling mendoakan. Dan iya berdoa bersama. Mudah-mudahan sukses ya, tahun depan makin Ya, sukses lah. amin. Ya Allah, ya Iya. Rabbi. Kadang-kadang nih orang nih ngambil ribet ya masalahnya. Ini bukan kita masalah ini kan, kalau misalnya semua orang lagi pada ceder gitu, tidur juga susah. Iya, Banyak betul. petasan gitu loh. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa nggak sih saat tahun baru ikut melihat kembang api? Nah, ini lagi nih. Pertanyaan unik nih, Bib. Izin, Bib. Luar biasa pertanyaannya nih ya. Hamba Allah yang bertanya. Pertama begini, jadi mungkin saya perlu membahas tentang sebelum kembang api ini petasan.
Kalau petasan itu berbahaya, jadi dia tabzir pertama, gitu kan, mubazir, boros. Yang kedua, dia berbahaya, gitu ya, karena bisa jadi kebakaran dan sebagainya. Yang ketiga, dia juga mengganggu orang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau petasan-petasan jangan ditonton, jangan diramein, jangan dihadirin, gitu ya. Pemerintah juga sekarang melarang, bahkan merazia. Nah, yang kedua tentang kembang api. Nah, sebenarnya saya ini penganut tasawuf ya, jadi rada ikhtiyat gitu ya. Kehati-hatiannya tinggi. Jadi sebaiknya sih nggak usah. Ya kenapa? Karena pertama tabzirnya itu ya borosnya. Yang kedua kemudian juga bisa membahayakan, terutama membahayakan kantong gitu ya. Duitnya beli kembang api. Kalau nonton mending doang kan nggak ngebayar apa-apa, Bib. Mending Nonton doang jedar Nah, gitu. kemudian kalau nonton gimana? Ya tadi sepanjang itu tidak kemudian kumpul, campur laki dengan perempuan bukan mahram dan lain-lain, maka mudah-mudahan la ba'sa bihi. Enggak Masya masalah. Allah. Mudah-mudahan. Iya, nah, makanya ini kita balik lagi tadi ya seperti Habib bilang di awal. Niat dan cara. Malu bin niat. Niatnya mau apa nih ya kan? Mau merayakan agama orang atau niatnya memang mau kumpul kebetulan pada libur semua ya? Iya. Mau ukhuwah Islamiyah segala macam, silakan aja kali Bib ya gitu ya. Betul, dan Masya caranya. Allah. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah nih ya. Masya Allah. Muhasabah tahun baru. Wah, sekaligus doa dibawakan guru kita Ustaz Syam. Fadhil Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang senantiasa mendahulukan dunia dan dunia tersebut membuatnya lupa kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya beberapa hukuman. Di antara hukuman tersebut ada hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Maka subhanallah, tahun baru Masehi bisa menjadi momen bagi kita untuk bermuhasabah. Apakah selama ini kita masih mendahulukan dunia sehingga melupakan akhirat, atau justru sebaliknya menjadikan dunia jembatan kebaikan menuju akhirat. Karena kita juga tidak melaknat dunia, kita menggunakan kendaraan dunia ini untuk beramal soleh, menanam amal soleh, sehingga kita panen kebaikannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dari hukuman tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengutarakan yang pertama, mereka akan mendapatkan angan-angan atau menemukan dirinya dalam angan-angan yang tidak berkesudahan. Maka dia punya resolusi ini. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada mereka bahwasanya manusia berdiri, lalu angan-angannya ada di depan, sehingga ajalnya ada di sampingnya. Mereka sibuk untuk mengejar angan-angannya, mereka lupa bahwa ajalnya bisa datang kapan saja. Yang kedua, orang yang mendahulukan dunia lalu melupakan akhirat, mereka akan ditimpa dengan rasa rakus sehingga mereka lupa akan rasa syukur. Mungkin ketika kita mengatakan, kenapa ya saya susah untuk bersyukur? Bisa saja karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat rakus dalam hati kita, disebabkan karena kita senantiasa mendahulukan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Yang ketiga, yang tidak kalah berbahayanya adalah Allah bisa saja mencabut kenikmatan dalam ibadah. Coba kita merasakan, apakah selama ini kita masih menikmati ibadah atau sudah tidak lagi menikmati ibadah? Ada orang yang ketika sholat ingin cepat-cepat selesai sholat, padahal Nabi SAW membahagiakan dirinya dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, bahagiakan kami dengan sholat, dengan azanmu. Maka ayo kita periksa diri kita. Semoga kita tidak menjadi orang yang menjadikan dunia ini membuat kita lupa akan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, seandainya masih ada dosa kami di tahun-tahun kemarin yang belum Engkau ampuni, maka tahun ini ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Seandainya ada saudara kami atau di antara kami orang tua kami yang sedang sakit yang belum Engkau sembuhkan, maka sembuhkan tahun ini ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha
ويسرتها. Seandainya di antara kami ada yang sedang kesusahan di tahun-tahun kemarin, maka di tahun baru ini mudahkan segala urusannya ya Allah. Berikan rezeki yang mudah, banyak halal lagi berberkah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.